fungsi niat. Fungsi apa? Niat. Kata para ulama, niat itu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Tamyizul ibadati anil adat. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contohnya apa? Contohnya mandi junub dengan mandi pagi. Ya, kalau antum malamnya habis bercampur sama istri, paginya kamu udah biasa mandi sebelum subuh, mandi aja jebar jebur. Nggak ada niat mandi junub. Habis itu sholat subuh, sah nggak sholatnya Pak? Nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak ada niat untuk mandi junub. Maka dari itu, ya ini untuk membedakan mandi tersebut, mandi ibadah dengan mandi yang sifatnya kebiasaan, itu dengan apa? Dengan niat. Ya. Yang kedua, fungsinya adalah tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'd. Membedakan ibadah satu sama lainnya. Misalnya, kita mau sholat sunnah tahiyat masjid dengan sholat sunnah ya qobliyah, untuk membedakan apa? Niat dong. Pakai niat. Ya. Maka ini membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sekarang pembahasannya adalah tempat niat di mana? Tempat niat di mana, Pak? Niat tempatnya di mana? Di sini nih. Kata orang masakitnya tuh di sini. Ya. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Nah, kalau misalnya Bapak di lisannya berucap nawaitu sauma godin, hatinya berkata enggak mau. Kira-kira sah enggak puasanya? Enggak sah, Pak. Karena yang dinilai itu yang di hati, bukan yang di lisan. Makanya ya para ulama bersepakat, kata Syekhul Islam, ajma'al ulama ala anna mahallan niyah fil qalb. Para ulama bersepakat seluruhnya bahwasanya niat itu tepatnya di mana? Di hati. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum melafadzkan niat di dalam sholat. Jadi sebelum sholat ini, niat ini perlu dilafadzkan apa enggak ya? Jumhur ulama mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Sementara sebagian kecil dari ulama Syafi'iyah mengatakan itu mustahab, disunnahkan, tapi tidak sampai wajib. Kata mereka yustahabbu, disunnahkan. Siapakah ulama Syafi'iyah yang pertama kali menyatakan demikian? Ia dikenal dengan kunyah Abu Abdullah Az-Zubairi. Ini seorang ulama mazhab Syafi'iyah, di mana Abu Abdullah Az-Zubairi lah yang pertama kali menyatakan bahwa melafazkan niat itu hukumnya mustahab sunnah. Dari mana pijakan Abu Abdullah Az-Zubairi? Abu Abdullah Az-Zubairi ini rupanya memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, di mana dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i sedang membahas tentang masalah niat haji. Maka beliau berkata, Imam Syafi'i, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutq. Tidak sama dengan sholat, kata Imam Syafi'i, karena sholat harus diucapkan. Kata Imam Abu Abdullah, maksudnya Imam Syafi'i adalah mengucapkan niat. Tapi Pak, ulama-ulama Syafi'iyah rupanya tidak sepakat. Banyak ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu terutama ya membantah perkataan Abu Abdullah Az-Zubairi. Di antara yang membantah siapa? Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Demikian pula penulis kitab Al-Muhadzab ya Asy-Syirazi, di mana Asy-Syirazi berkata begini dalam kitab ya Al-Muhadzab itu fi fiqh Syafi'i. Wa ba'du ashabina, sebagian ulama madhab kami yang terkemuka, man yara bistihbabit talaffuz bin niyyah, ada yang berpendapat disunnahkannya melafazkan niat.
walaysa bisyai', dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Wali anna niyah mahal wal qalb, kata beliau, juga dikarenakan niat itu adalah tempatnya di hati. Ini yang mengatakan ulama mazhab Syafi'iyah juga, Pak, yang sangat terkemuka di zamannya, yang bernama Imam Asy-Syairazi. Itu ya ulama rujukan mazhab Syafi'iyah di zamannya. Ternyata beliau mengingkari Abu Abdillah Az-Zubairi. Ya. Lalu kemudian Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah perkataan beliau ini Asy-Syairazi, beliau menyebutkan sejarahnya. Siapa yang dimaksud ashab di sini? Dia adalah Abu Abdillah Zubairi. Lalu beliau Imam Nawawi menyebutkan apa alasannya Abu Abdillah Zubairi mengatakan itu mustahab, yaitu memahami perkataan Imam Syafi'i tadi. Lalu Imam Nawawi berkata sebagai dinukil Imam Suyuti, wa hadza ghalatun ala qaili. Ini salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Wa inna ma arada Syafi'i, sebetulnya yang diinginkan Imam Syafi'i itu bukan mengucapkan niat. Wa inna ma arada takbiratul ihram. Tapi yang dimaksud itu mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Imam Nawawi tidak setuju dengan Imam Abu Abdillah Az-Zubairi. Di antara ulama mazhab Syafi'i yang tidak setuju juga Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Wajiz. Di antara juga Imam As-Suyuti, bahkan Imam Suyuti menganggapnya bid'ah. Padahal Imam Suyuti ini mazhab Syafi'i juga. Ya. Maka ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi rupanya pendapat yang mengatakan sunnah itu dari seorang ulama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tidak pernah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menukil perkata Imam Syafi'i bahwa tidak diperkenankan melafazkan niat. Makanya kalau kita telusuri Pak, perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah nggak ya sebelum sholat itu melafazkan niat? Bapak sampai botak pun Bapak akan ketemu Pak di sini. Iya Pak. Bahkan ada hadis yang menunjukkan memang tidak, Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Itu hadis yang disebut dengan hadis musyi sholatan. Hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya. Bahwa ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, ada seorang laki-laki masuk ke masjid sementara Rasulullah sedang di masjid. Lalu ia pun sholat. Tapi Pak, sholatnya cepat Pak, tidak tumakninah. Setelah selesai sholat datang ke Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, Assalamualaikum. Rasulullah waalaikumsalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Akhirnya sholat lagi. Tapi ya gitu, gak tumakninah, cepat. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi, tapi gitu lagi, cepat lagi sholatnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah berkata apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Uyang nih orang. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, la usin siwa hadza fa'allimni. Saya tidak bisa kecuali ini ya Rasulullah. Tolong dong ajarkan aku bagaimana sih sholat yang benar itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza qumta ila sholat, kalau kamu memang mau sholat, fatawaddo, berwudulah. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Rasulullah tidak katakan ucapkan niat, enggak kan? Enggak. Rasulullah mengatakan kalau kamu mau sholat, kata-kata kamu mau sholat saja menunjukkan kepada niat. Kalau kamu mau sholat, berwudulah, kemudian menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Kalaulah melafazkan niat itu disyariatkan, tentu Rasul sudah ajarkan Pak. Pasti diajarkan oleh Nabi, pasti dinukil oleh para sahabat yang banyak. Karena Rasulullah kan sholat di belakang mengimami banyak sahabat. Bahkan para sahabat tuh kalau Rasulullah sholat, ya melihat ke Rasulullah. Kalau itu disyariatkan, tentu Rasulullah SAW sudah para sahabat sudah menukil dalam jumlah yang banyak Pak kepada kita. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang menukilnya. Bahkan Pak, melafazkan niat itu menyusahkan Pak. Menyusahkan Pak? Menyusahkan. Waktu itu ya ada bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, saya nggak berani sholat tawaf Ustaz. Loh, kenapa Pak?
Kalau habis tawaf harus sholat. Gak berani Ustaz. Kenapa? Belum hafal niatnya. Ya Allah Pak, kata saya. Islam tuh mudah Pak. Ya. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Cukup di hati. Ya sholat, mau sholat tawaf 2 rakaat dah selesai kok. Nggak perlu Bapak hafal-hafalin usolli fardhu zuhri misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, aku mau sholat menghadap kiblat di Masjidil Haram, ya 4 rakaat zuhur karena Allah. Ada pernah kejadian Pak, dia dengan PD-nya begitu kan, pas mau takbir ditepuk sama orang Arab di belakang. Kurang. Kenapa? Jamnya belum. Hari belum. Iya. Kota Islam, ma'azakumullah wa ya. Semua ini tidak pernah ada contohnya di Rasulullah dan para sahabat. Bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Agama kita mudah kok Pak. Rasulullah SAW mudah kok. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Dah selesai, enak kan? Ya. Terkadang saya pernah lihat juga ada orang kalau mau takbir itu susah banget tuh Pak. Allah, udah sorry itu kan usul. Gagal. Benar Pak. Karena apa? Karena dalam sebagian kitab Syafi'iyah yang terakhir itu ada sebuah ucapan ulama yang di situ ucapan ya bahwa ketika takbir Allahu Akbar hendaknya disertai dengan ucapan niat lagi di hati. Ya Allah, berat sekali. Allah. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Pas imam ruku langsung jadi itu Pak. Benar. Tanya Bang Heru tuh, tukangnya itu dulu dia. Ikhwatul Islam, ma'azakum. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengatakan, laita syi'ri. Aneh sekali ya orang itu. Dari tadi susah takbir pas imam ruku kok bisa gitu. Iya. Maka dari itu ya akhi, ini memberatkan. Kata Rasulullah, inna dina yusrun. Agama kita itu mudah agama kita itu. Jangan dipersulit dengan hal-hal seperti itu. Cukup kita ucapkan Allahu Akbar. Mudah, alhamdulillah. Iya. Nah ini tempat nih. Jadi tempat niat di mana Pak? Hati-hati. Ya, bukan di lisan.